Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nurasana di Learning Journal bagian ke-13. Oke, di sini seperti biasa di Learning Journal kali ini aku akan membagikan sebuah materi yang aku pelajarin karena kebetulan kemarin aku nggak masuk karena aku mengikuti pembekalan Luperta Mandiri. Nah, yang aku tahu dari cerita teman-teman aku kemarin itu yang maju seperti biasa ada 3 orang. Yang pertama itu dari Rizky itu dia kayak katanya dia nyeritain kenapa dia itu belum bisa lancar ngomong di depan. Terus yang kedua ada Cherry. Kalau Cherry itu kayak praktekin drum band katanya, kata temanku ya yang cerita ke aku. Nah terus abis itu yang ketiga itu ada siapa ya yang belum maju kemarin. Bentar aku lupa. Iya, aku ingat yang terakhir itu ada Nafila itu katanya menceritakan kayak cerita or nge-review terkait dengan film Sumala, film horor gitu. Aku nggak tahu pastinya, tapi yang jelas aku dapat cerita dari temanku tuh kayak gitu. Nah, langsung aja ke materi yang aku pelajarin dari PPT yang kemarin presentator berikan, karena kebetulan itu aku nggak masuk, jadi ya aku harus belajar sendiri. Nah, kemarin itu materi terkait dengan teknis mengelola dan memandu acara dari MC, announcer atau moderator. Nah, MC ini memiliki tugas utama. Yang pertama itu membuka dan menutup acara, terus menyampaikan susunan acara, terus juga mengenalkan pembicara, mengatur jalan acara, dan bisa jadi sebagai timekeeper atau timekeeper. Ya itulah pokoknya. Nah, Master of Ceremony atau MC juga biasanya tersedia di beberapa konsep acara. Tersedia banget gitu. Oke, jadi itu MC itu biasanya ada di beberapa acara. Yang pertama itu ada acara formal, acara semi formal, atau acara non formal. Sebenarnya bisa aja cuma biasanya kalau MC formal tuh lebih serius dan intonasi atau nada bicaranya tuh lebih kayak misal acara selanjutnya pembacaan gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya non formal ya santai aja, mengalir kayak air dan interaksi dengan audiensnya tuh lebih banyak biasanya. Nah, kalau semi formal biasanya ya dia formal tapi dia ada kayak semacam ice breakingnya gitu loh, kayak ada interaksi sama audiensnya. Ada juga seriusnya juga kayak gitu biasanya kalau semi formal. Nah, MC juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau misalnya kita jadi MC. Yang pertama itu kita harus memperhatikan teknik vokal dalam MC. Seperti yang tadi sebelumnya kan konsep acara tuh ada beberapa macam ya. Nah, kita tuh harus tahu nih teknik vokal buat acara formal tuh kayak apa, semi formal tuh kayak apa, dan acara non formal tuh kayak apa. Terus juga bisa mengatur mimik dan bahasa tubuh MC. Terus sikap dan postur tubuh seorang MC tuh harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya formal ya udah gini sambil gini aja, jangan kayak gimana gitu. Kecuali kalau yang non formal ya mungkin bisa aja sambil menguasai panggung, terus sambil berinteraksi dengan audiens dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada announcer, kayak atau bisa dibilang penyiar gitu ya, penyiar ya kayak gitu. Kecakapan penyiar itu harus pandai berbicara, terus membaca dan juga menulis. Nah, announcer itu menurut Ben G. Hennig, I don't know, intinya itu nanti aku tulis di sini. Itu tuh dia tuh punya komunikasi yang punya gagasan komunikasi, terus punya proyeksi pribadi, terus punya kontrol suara dan punya pengucapan, pronunciation-nya tuh kayak beda gitu loh. Gimana ya seperti yang kalian tahu lah tentang penyiar atau announcer gitu, beda kan nada, intonasi
khasnya itu sama MC tuh beda. Walaupun MC juga ada yang MC formal yang dimana dia tuh serius tapi nadanya tuh ya gitu aja gitu. Nah selanjutnya yaitu ada moderator. Sikap moderator itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, terus juga menggunakan kalimat salam, terima kasih dan sapaan yang tepat. Terus juga piawai dalam membawa acara dan sesuai dengan Terus juga piawai dalam membawa acara sesuai dengan urutan yang benar. Jadi yang pertama-tama kan kalau jadi moderator tuh biasanya kita ngapain dulu? Salam, sapa audiens gitu ya. Terus abis itu apa lagi? Ya kayak manggil pemateri gitu ya, terus bacain CV pemateri, terus manggil pemateri. Nah itu harus benar-benar berurutan, jangan kayak tiba-tiba datang langsung manggil pemateri, kan kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi gak ada sapaan yang bikin keadaan tuh relax gitu, karena kan moderator nih kayak lebih ke menemani gitu ya konsepnya berjalannya acara. Kalau misalnya MC itu baru. Nah terus juga persiapan sebagai seorang moderator yang pertama itu adalah mempelajari materi setiap sesi, karena nanti seorang moderator itu bakal memberikan kesimpulan terkait apa yang tadi dia apa yang tadi pemateri sampaikan di dalam sesi tersebut. Nah terus yang kedua juga harus memilih busana yang baik, itu so pasti ya, karena kita harus ya kalau misalnya moderatornya nggak rapi juga orang males lihatnya nggak sih. Terus juga yang terakhir itu adalah mempersiapkan kebutuhannya dengan baik, dari CV CV pemateri, terus materi apa yang mau dibawain. Karena sebelum kita ngebahas, biasa ya sebelum moderator memanggil si pemateri ini, biasanya tuh moderator ngebahas garis besarnya acara itu apa gitu loh. Biasanya bakal ngasih materi-materi yang kesimpulan materi yang bakal dibahas di sesi tersebut. Mungkin itu aja learning journal kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.